Halo para radarku, jumpa lagi ya kan di channel Lintas Parlay, tempat dimana kalian bisa mendapatkan rekomendasi parlay yang tepat dan tentunya jauh dari Raja Bandot ya kan. Sebelum itu radarku, bisa aja kalian bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat memberikan rekomendasi parlay yang aman dan tentunya kita cuan bareng ya kan. Oke radarku, kali ini aku akan mengunjungi 4 destinasi pertandingan yang dimana semuanya itu dari Europa Conference League. Yang pertama mempertemukan antara Real Betis versus Manchester United, yang kedua mempertemukan antara Freiburg versus Juventus, yang ketiga mempertemukan antara Arsenal versus Sporting Lisbon, dan yang terakhir mempertemukan antara Real Sociedad versus AS Roma. Oke radarku, langsung saja kita berangkat ke destinasi yang pertama. Dari Europa Conference League mempertemukan antara Real Betis versus Manchester United. Ini leg kedua dari Eropa, di mana leg pertama sudah dimenangkan oleh MU dengan skor 4-1. Dari Real Betis sendiri ada 2 pemain yang tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Dan dari MU sendiri ada 4 pemain yang tidak akan bermain dan 2 pemain lagi dipertanyakan. Kita lihat 5 pertandingan terakhir dari Real Betis di sini berhasil mengantongi 2 kali hasil imbang, 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Dan dari Manchester United sendiri di sini berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim, mereka bertemu 2 kali dari gue, di mana MU berhasil menang 1 kali dan Betis berhasil menang 1 kali. Oke radarku, langsung saja kita cek pasaran dari Bandot ini ya kan. Di sini Bandot memberikan handicap setengah dan seperempat bola. Untuk over-undernya ada di 2,5 dan 2,3/4. Real Betis sebagai tuan rumah dalam 3 laga terakhir dari rupiah di semua kompetisi itu selalu menelan kekalahan. Dan dari kalau kita perbesar dari rupiah, dan dari 7 laga kandang terakhir dari rupiah, dia tuh hanya menang 1 kali radar. Tapi Real Betis di Liga Eropa ya, saat 3 laga kandang terakhir dari rupiah dia selalu menang. Yang dilawan kini adalah Manchester United, yang dimana dari 14 laga terakhirnya itu hanya kalah 1 kali radarku. Dan margin gol yang tercipta dari 5 laga tandang terakhir radarku di semua kompetisi itu selalu ada 2 gol tercipta pasti radarku. Dan di Liga Eropa sendiri dalam 8 laga terakhirnya dia itu tidak terkalahkan radarku. Kalau gitu radarku, di sini aku ngajak kalian kita berangkat bareng. Di sini aku bermain Manchester United dengan memberikan handicap setengah bola. Untuk over-undernya aku main di over 2,5. Di sini prediksi skor aku kemenangan Manchester United dengan skor 2-1 atas Real Betis. Oke radar, kita berangkat ke destinasi berikutnya. Dari Europa Conference League mempertemukan antara Freiburg versus Juventus. Ini leg kedua dari rupiah, di mana leg pertama sudah dimenangkan oleh Juventus dengan skor tipis 1-0. Dari Freiburg sendiri ada 2 pemain yang tidak akan bermain, dan dari Juventus ada 7 pemain yang tidak akan bermain dan 2 pemain lagi dipertanyakan. Kita lihat 5 pertandingan terakhir dari Freiburg di sini berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan dari Juventus sendiri di sini berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di sini mereka bertemu di Europa League kemarin dari rupiah dengan kemenangan Juventus 1-0. Oke, kita cek pasaran dari Bandot ini ya kan. Di sini Bandot memberikan handicap seperempat dan leg-legan. Untuk over-undernya ada di 2,4 dan 2 gol. Freiburg sendiri dari 15 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi itu tidak terkalahkan radarku, alias selalu menang. Dan dari 6 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi itu hanya kebobolan 1 kali radarku. Nah, tetapi dalam 3 laga terakhirnya di Liga Eropa radarku ya, Freiburg itu tidak berhasil meraih kemenangan. Tapi saat di kandang dari 4 laga terakhir di Liga Eropa, Freiburg ini selalu menang radarku. Bisa dikatakan Freiburg ini tim jago kandang radarku ya. Dan dimana sini mereka akan bertemu Juventus. Juventus sendiri sedang tidak fit radarku ya. Pemainnya itu banyak yang akan absen dalam pertandingan ini. Dan kalau kita lihat di sini Di Maria nih apakah akan bermain pertandingan ini apa tidak radarku ya, karena dia masih terkena cedera paha radarku. Dan dari 10 laga terakhir di semua kompetisi, Juventus itu hanya kalah 1 kali radarku. Jadi kedua tim ini sama-sama kuat ya radarku ya, dimana Freiburg itu jago kandang, dan Juventus itu kalau dari statistik pertandingan terakhir itu selalu bagus radarku. Kalau gitu radarku, di sini aku ngajak kalian kita berangkat bareng. Di sini aku bermain Juventus dengan memberikan handicap seperempat bola. Untuk over-undernya aku main di under 2,4. Di sini prediksi skor aku tuh kemenangan tipis Juventus 1-0 atas Freiburg radarku. Oke, kita berangkat ke destinasi berikutnya. Dari Europa Conference League mempertemukan antara Arsenal versus Sporting Lisbon. Ini leg kedua dari gue, dimana leg pertama itu hasilnya imbang 2-2.
Dari Arsenal sendiri ada satu pemain tidak akan bermain dan satu pemain lagi dipertanyakan. Dan dari Sporting Lisbon ada 3 pemain tidak akan bermain dan satu pemain lagi dipertanyakan. Kita lihat 5 pertandingan terakhir dari Arsenal di sini berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan dari Sporting Lisbon sendiri juga sama dari gue, di sini berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim di sini mereka bertemu 3 kali, yang dimana Arsenal menang sekali dan sisanya berakhir imbang. Oke, kita cek pasaran dari Bandot ini ya kan. Di sini Bandot sangat mengunggulkan tuan rumah Arsenal dengan handicap 1/4 dan 1,5. Untuk over-undernya ada di 2,3/4 dan 3 gol. Arsenal sendiri dari 6 laga terakhir dari di semua kompetisi itu berhasil menyapu bersih kemenangan. Dan margin gol yang tercipta dari 4 laga terakhirnya di semua kompetisi itu pasti mencetak minimal 2 gol Raderku. Dan di 3 laga kandang terakhirnya dari di Liga Eropa dia itu selalu menang tanpa kebobolan. Dan kini yang akan dihadapinya adalah Sporting Lisbon, yang dimana dari 7 laga terakhirnya di semua kompetisi itu berhasil win streak Raderku alias menang. Dan margin gol yang tercipta dari 6 laga terakhirnya itu juga pasti mencetak 2 gol Raderku. Dan tren positif Sporting Lisbon saat di Liga Tandang juga Raderku ya bagus ya kalau kita lihat ya, setelah berhasil menang dari 5 laga tandangnya itu di semua kompetisi Raderku. Kalau gitu Raderku, di sini aku ngajak kalian kita berangkat bareng. Di sini aku lebih bermain Arsenal sebagai tuan rumah dengan memberikan handicap 1/4. Untuk over-undernya aku main di under 2,3/4. Di sini prediksi skor aku tuh kemenangan Arsenal 2-0 atas Sporting Lisbon. Oke Raderku, langsung saja kita berangkat ke destinasi yang terakhir. Dari Europa Conference League mempertemukan antara Real Sociedad versus AS Roma. Ini leg kedua juga dari gue, dimana leg pertama sudah dimenangkan AS Roma dengan skor 2-0 tanpa balas. Dari Real Sociedad sendiri ada 2 pemain yang tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Dan dari AS Roma sendiri ada 1 pemain tidak akan bermain dan 4 pemain dipertanyakan. Kita lihat 5 pertandingan terakhir dari Real Sociedad di sini hanya mengantongi 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan dari AS Roma sendiri di sini hanya mengantongi 2 kali kekalahan dan 3 kali kemenangan. Untuk head to head dari kedua tim di sini mereka bertemu di Europa Conference League kemarin dengan kemenangan AS Roma 2-0. Oke, kita cek pasaran yang diberikan oleh Bandot ini ya kan. Di sini Bandot malah mengunggulkan Real Sociedad dengan handicap 1/2 dan 1/4. Untuk over-undernya ada di 2 dan 2,1/4. AS Roma di sini baru saja dipermalukan Sassuolo di kandang Raderku dengan skor 4-3. Yang dimana performa AS Roma ini sedang diragukan Raderku saat bertemu Real Sociedad nanti di Liga Eropa. Namun peluang Roma sendiri untuk meraih hasil positif dalam pertandingan ini terbuka lebar Raderku. Yang dimana performa Real Sociedad sendiri masih jauh dari kata meyakinkan. Real Sociedad sendiri dari 5 laga terakhirnya di semua kompetisi itu belum berhasil meraih kemenangan. Dan dari 9 laga terakhirnya itu dia itu hanya berhasil menang 1 kali Raderku. Dari Roma sendiri dalam 4 laga tandang terakhirnya itu belum berhasil meraih kemenangan. Jadi kedua tim ini sedang underperform Raderku, yang mana performanya itu sangat-sangat buruk Raderku. Tapi Raderku, di sini aku yakin sekali, aku optimis AS Roma bisa memenangkan pertandingan ini. Aku ngajak kalian kita berangkat bareng. Di sini aku bermain AS Roma dengan menahan 1/4 bola. Untuk over-undernya aku main di under 2,1/4. Di sini prediksi skor aku tuh kemenangan tipis AS Roma 1-0. Oke Raderku, sudah 4 pertandingan yang aku rekomendasikan. Berikut rangkumannya. Dari Europa Conference League mempertemukan antara Real Betis versus Manchester United. Di sini aku bermain Manchester United dengan memberikan handicap 1/2 bola. Untuk over-undernya aku main di over 2,5. Lalu dari Freiburg versus Juventus, di sini aku bermain Juventus dengan memberikan handicap 1/4 bola. Dan untuk over-undernya aku main di under 2,1/4. Lalu dari Arsenal versus Sporting Lisbon, di sini aku bermain Arsenal dengan memberikan handicap 1/4. Untuk over-undernya aku main di under 2,3/4. Dan dari Real Sociedad versus AS Roma, di sini aku bermain AS Roma dengan menahan 1/4. Untuk over-undernya aku main di under 2,1/4. Oke Raderku, sudah 4 destinasi pertandingan yang aku rekomendasikan sama kalian. Kalau kalian merasa cocok, nyaman, aman, dan tepat, bisanya kalian berangkat bareng aku Raderku. Kalaupun tidak juga tidak masalah Raderku, karena aku pun suka kali Raderku kalau kalian itu semua selamat sampai tujuan dengan cuan. Buat kalian yang ingin kopdar bareng aku, bisa kopdar di grup WhatsApp Raderku ya. Nanti aku share di kolom top komen. Oke Raderku, kalau gitu terima kasih banyak. Aku pamit, salam lintas parlay.